Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik semua, selamat pagi berkah dalam. Sebelum kita memulai Pia pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa, siapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta Tuhan semoga Pia hari ini lancar. Yuk. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mengikuti Pia online, berkati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus Raja, rajailah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yesika. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu perumpamaan dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dari Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Oke, adik-adik tahu nggak sih apa itu pohon ara? Nah, ini pohon aranya. Besar ya. Dan ini buah aranya. Apakah adik-adik sudah pernah makan? Kak Yesika sendiri belum pernah makan buah ara ini. Semoga kapan-kapan kita bisa coba makan buah ara ini ya. Nah, kita mau baca dari Alkitab. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, boleh pause video ini sebentar, lalu ambil Alkitabnya, lalu buka dari Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Oke, sudah siap? Kita mau baca bersama-sama ya. Kita akan baca perlahan-lahan dari Lukas bab 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ayat 8. Jawab orang itu, si pengurus kebun anggur, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencanggul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak,
tebanglah dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, cerita ini sebenarnya bukan tentang si pohon ara. Masa sih pemiliknya jahat banget ya? Pemilik pohon ara ini, si pemilik kebun anggur, itu digambarkan sebagai seperti Tuhan Yesus. Gak mungkin dong Tuhan Yesus jahat banget kalau pohonnya tidak berbuah lalu ditebang. Tapi cerita ini adalah tentang kita manusia yang harus berbuah setiap saat sebenarnya. Kalau kita tahu pohon mangga, pohon rambutan, itu punya musimnya untuk berbuah. Demikian juga si pohon ara. Kalau sedang tidak musimnya, maka pohon ara ini tidak berbuah. Seperti saat ini, kalau adik-adik lihat di jalanan, pasti banyak pohon rambutan yang berbuah. Nah, karena memang sedang musimnya, tapi pohon mangga tidak berbuah karena bukan musimnya. Nah, begitu juga dengan pohon ara. Tapi kita manusia harus berbuah setiap saat. Kita tidak boleh menunggu musim tertentu untuk bisa berbuah. Berbuah artinya apa? Berbuah itu untuk berbuat baik. Dan ini juga tentang kesempatan baru dari Tuhan. Jadi kalau kita membuat kesalahan, kita harus minta maaf, kita harus bertobat, kemudian kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan tentunya kita makin mengasihi orang lain, tidak menyakiti orang lain. Jika kita melakukan itu, maka kita akan berbuah setiap hari. Buah-buahnya apa? Bukan apel, bukan mangga, tapi kita akan punya buah-buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang kita bisa tunjukkan kalau kita benar-benar anak Allah dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh ini setiap hari dalam hidup kita. Demikian renungan pagi ini. Semoga adik-adik belajar dari Injil yang kita baca hari ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan adik-adik semua. Sampai jumpa. Nah, gimana Pia pada hari ini? Pasti seru kan ya? Nah, sebelum menutup Pia pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa supaya hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita tutup Pia online hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu kami dapat mengikuti Pia online hari ini dengan baik. Kami mohon berkatilah orang tua kami dan selalu berikan kesehatan yang baik serta rezeki yang cukup. Jauhkan kami dari wabah virus corona ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kristus Raja, rajailah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.